Bab 603 Destri, bisakah kau menghadapinya? Bukan siapa-siapa. Barusan, Sander terus memikirkan satu pertanyaan. Apakah dirinya benar-benar tak bisa menyelamatkan Nenek Dinda? Tak bisa atau tak berani? Kalau benar-benar tak bisa, maka hatinya akan tenang. Namun, kalau hanya tak berani. Kenapa tak berani? Takut pada Anan, murid legendaris dari Wan. Siapa dirinya sekarang? La adalah penerus Wan. Mengesampingkan identitas ini, apakah ia perlu takut pada dewa palsu? Tujuannya adalah membangun sebuah tatanan baru yang sesungguhnya. Menjadi tak terkalahkan dalam ilmu pedang. Kalau bahkan menyelamatkan satu orang saja tak berani, bagaimana ia bisa mewujudkan semua itu? Ketidakadilan di dunia ini harus diberantas. Melihat Sander yang berdiri di pintu dengan mendominasi, Dinda tercengang. Ketika Sander memutuskan untuk menangani masalah ini, suasana hatinya tiba-tiba berubah, begitu pula dengan energi pedangnya. Namun, saat ini ia tak terlalu memikirkannya, karena wanita tua itu sedang sekarat. La bergegas mendekat, dan mengeluarkan segel dewa. Begitu ia menunjuk dengan dua jari, segel dewa itu bergetar hebat, lalu berubah menjadi cahaya dan masuk ke dalam tubuh wanita tua itu. Bom! Tubuh wanita tua itu bergetar hebat, dan memancarkan banyak cahaya ilahi. Bom! Segumpal energi kotor dipaksa keluar dari tubuh wanita tua itu oleh segel dewa. Melihat segumpal energi kotor itu, mata Sander menyipit, dan pedang muncul di tangan kirinya. Seolah merasakan ancaman, energi kotor itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam dan menembak langsung ke arah Sander. Sander menusuk pedangnya ke depan. Bom! La langsung terpental keluar dari ruangan. Melihat ini, raut wajah Dinda berubah drastis, dan ia buru-buru berlari keluar. Di luar, Sander berdiri dengan pedang di tangannya. Di depannya, energi kotor itu entah bagaimana sudah berubah menjadi sebuah bayangan virtual. Darah perlahan mengalir dari sudut bibir Sander. Saat ini, bayangan virtual itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya dan langsung menyerang Sander, kecepatannya sangat cepat. Sander kembali mengayunkan pedangnya. Boom! La kembali terpental mundur. Saat berhenti, wajahnya seketika menjadi pucat pasi. Sander melihat ke arah bayangan virtual itu, ia mengusap darah di sudut bibirnya, lalu tersenyum dan melangkah maju. Energi pedang yang tak tertandingi segera memancar dari dalam tubuhnya. La berniat menghancurkan segel di tempat ini dengan kekuatannya. Kalau tak ada segel, kekuatan kutukan ini tak berarti apa-apa baginya. Setiap kali mengayunkan pedangnya, Sander akan terkena serangan balik dari kekuatan misterius itu. Karena itu, ia harus menghancurkan segel di tempat ini, hanya dengan demikian ia baru bisa menyelesaikan masalah dari akarnya. Ketika Sander mengeluarkan kekuatan pedang tak tertandingi, seketika itu juga kekuatan tak terlihat tiba-tiba berkumpul dari langit dan bumi, lalu menekan Sander. Sander maju satu langkah ke depan, menusukkan pedangnya ke langit sambil berteriak, "Hancur!" Cahaya pedang melesat, namun segera ditekan oleh kekuatan misterius itu, lalu boom! Cahaya pedang hancur. Tubuhnya ditekan hingga membungkuk. Sander menggenggam erat kedua tangannya, kekuatan itu membuatnya hampir tak bisa bernapas. Tatapan Sander menjadi dingin, kemudian muncul kekuatan pedang tak tertandingi yang melesat ke langit. Boom! Kekuatan pedang Sander mulai memaksa mundur kekuatan misterius itu, dan tubuhnya perlahan-lahan mulai berdiri tegak. Namun, kekuatan itu tiba-tiba kembali menekan. Sander segera memanipulasi tiga kekuatan garis keturunan dalam tubuhnya. Boom! Kekuatan pedangnya melesat ke langit. Langit pun terkoyak. Kekuatan yang menakutkan itu segera lenyap. Sander akhirnya merasa jauh lebih nyaman, namun kekuatan misterius yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan kembali menekannya. Raut wajah Sander berubah, ia mengeluarkan pedang dan langsung berhadapan dengan kekuatan menakutkan itu. Booming! Di atas halaman, pedangnya langsung ditekan oleh kekuatan itu, tak bisa bergerak, bahkan mulai retak. Sander mengernyit, ia menghentakkan kaki kanannya ke tanah, dan tubuhnya melesat ke langit.
La ingin menantang kekuatan misterius itu. Booming. Di langit, Sander melawan, namun kekuatan segel misterius itu tiba-tiba bertambah kuat. Bom! Sander terjatuh. Tak jauh dari sana, kekuatan kutukan tiba-tiba berbalik menuju rumah batu itu. Melihat ini, ekspresi Sander menjadi ganas. Ia mengacungkan dua jarinya, dan pedang Suanyuan melesat keluar, membuat kekuatan kutukan yang hendak masuk ke dalam rumah batu langsung terpental. Sander mengeluarkan pagoda kecil, kemudian menyerap Dinda serta wanita tua itu ke dalam pagoda. Namun, kekuatan segel tiba-tiba kembali meningkat. Menyadari ini, Muyan segera berkata, cepat gunakan segel dewa. Sebelumnya, ia tak akan membiarkan Sander menggunakan segel dewa, karena begitu benda ini digunakan, kemungkinan besar akan menarik perhatian para dewa palsu. Namun saat ini, mau tak mau harus digunakan. Sander pun mengikuti instruksinya. Booming. Cahaya ilahi langsung melesat ke langit, menerangi langit malam seolah menjadi siang. Kekuatan segel misterius yang ada di sekitar langit dan bumi berputar sesaat, kemudian perlahan-lahan menghilang. Namun, saat kekuatan segel misterius itu memudar, energi kotor yang tak terhitung jumlahnya muncul. Raut wajah Sander menjadi muram. "Anan mengincarmu," ujar Muyan. Sander melesat dan ketika tiba di udara, bayangan virtual yang tak terhitung jumlahnya bermunculan di sekitarnya. Segel dewa muncul di dahi Sander, dan bayangan virtual tersebut langsung mundur. Sander sedikit terkejut, mereka tampaknya takut pada segel dewa ini. Tentu saja, itu adalah harta karun utama dari Aula Dewa yang memiliki kemampuan untuk membasmi kejahatan dan mengusir kegelapan. Namun, sepertinya Anan sudah merasakan keberadaanmu. Seberapa kuat dia? Tanya Sander. Muyan berpikir sejenak, ingin aku berkata jujur? Coba katakan kebohongannya dulu. Muyan berkata, kalian imbang. Kenyataannya, Muyan mendesah, dengan kekuatanmu saat ini, kau bukan tandingannya, La bisa membunuhmu bahkan hanya dengan mengiring sebuah kutukan. Ketika Sander hendak bicara, muncul awan merah. Dengan munculnya awan itu, bayangan maya di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi semu dan menyatu ke dalam awan tersebut. Apakah ia sudah datang? Tanya Sander. Entahlah. Beberapa waktu kemudian, keluar seekor makhluk iblis berkepala banteng dengan tubuh manusia, dan memegang sebilah golok raksasa. Itu adalah salah satu dari 12 binatang bawahan Anan, ujar Muyan. Makhluk itu tiba-tiba menerjang ke depan, dalam sekejap, langit berbintang di atas kota kecil itu terkoyak membentuk celah raksasa. Sander melangkah maju, dan mengendalikan pedang untuk menyerang. Pedang dan golok bertabrakan. Booming. Sander dan makhluk itu terpental, namun makhluk itu segera menstabilkan tubuhnya dan kembali menerjang ke depan, menebaskan golok raksasanya ke arah Sander. Sander menyipitkan mata, melangkah maju, dan dengan dua jari mengerahkan kekuatan pedang tak tertandingi yang kemudian berubah menjadi pedang raksasa yang melesat ke arah makhluk itu. Boom! Golok makhluk itu dibuat berhenti. Namun, makhluk itu tiba-tiba menerjang ke depan lagi, menggenggam golok raksasanya dan dengan kekuatan besar menebaskannya ke arah Sander. Tebasan ini begitu dahsyat hingga langit berbintang di sekelilingnya tak mampu menahannya dan mulai retak. Menghadapi tebasan yang mengerikan ini, Sander tak mundur, malah maju, menebaskan pedangnya ke arah lawan. Bom! Keduanya kembali terpelanting. Namun, seketika itu juga, keduanya kembali menerjang ke arah satu sama lain. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka sudah saling serang ratusan kali. Untungnya, segel yang ditinggalkan oleh Wan di bawah berhasil melindungi kota kecil itu, kalau tidak, kota itu tak akan mampu menahan kekuatan mereka berdua. Bom! Begitu Sander berhenti, aura dalam dirinya melonjak dengan liar. Sander merasa sedikit bersemangat, La tak menyangka bahwa dari kesulitan ini ia mendapatkan berkah dan langsung mencapai tingkat kaisar. Tak hanya itu, kekuatan pedangnya juga mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan besar pada kekuatan pedang tak tertandingi tak hanya karena pertempuran, juga karena perubahan dalam jiwa dan pikirannya.
Setelah mencapai peningkatan besar dalam level dan kekuatan pedangnya, Sander tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang dari tempatnya. Di kejauhan, raut wajah makhluk itu berubah dan mengangkat goloknya untuk menyerang. Bumim! Makhluk itu langsung terpelanting jauh. Setelah berhenti, ia menatap Sander dengan tatapan terkejut. Ketika Sander hendak menyerang lagi, langit di belakang makhluk itu tiba-tiba menggelegar, dan seketika, sebuah bayangan virtual yang agung muncul melayang di udara. Melihat bayangan virtual tersebut, makhluk itu segera berlutut dengan perlahan. Di sisi lain, pria berjubah putih berkata, "Destri, tampaknya yang ini sangat kuat. Bisakah kau menghadapinya?" Wanita bergaun polos hanya melirik sekilas ke arah bayangan virtual dan berkata, "Tak bisa, mungkin lebih baik kita segera melarikan diri." Pria berjubah putih tak tahu harus berkata apa. Bersambung.